Halo guys, kembali lagi dengan kita tim PKM RE dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan judul penelitian Daya Antihiperkolesterolemia Ekstrak Daun Mengkudu Morinda citrifolia L yang beranggotakan Nurul Hayati, Kurnia Lisa, Claudia Mareta Sandra, dan dosen pembimbing Profesor Dr. Rukiah Ganda Putri Panjaitan, SSI, MSI. Udah pada tahu belum apa itu kolesterol dan mengapa bisa terjadi hiperkolesterolemia? Kalau mau tahu, ayo saksikan video berikut ini. Kolesterol adalah salah satu jenis lemak yang berwarna kekuningan dan berbentuk seperti lilin. Sebesar 75% kolesterol diproduksi di dalam tubuh dan 25% lainnya berasal dari makanan sehari-hari. Pada umumnya, kolesterol berfungsi sebagai penyumbang energi yang lebih tinggi dari protein, pembungkus jaringan saraf, pembentuk dinding-dinding sel, membuat asam empedu, membantu tubuh membuat vitamin D, bahan dasar pembentuk hormon steroid seperti estrogen pada wanita dan testosteron pada laki-laki, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan membantu perkembangan jaringan otak anak. Terdapat 3 jenis kolesterol di dalam tubuh, yaitu yang pertama HDL. HDL atau High Density Lipoprotein adalah kolesterol baik yang bekerja mengangkut kolesterol bebas dalam endotel jaringan perifer untuk dijadikan empedu dan dikeluarkan ke usus kecil untuk dicerna dan dibuang berupa tinja. Yang kedua, Low Density Lipoprotein atau LDL adalah kolesterol jahat yang bersifat aterogenik atau mudah melekat pada dinding pembuluh darah dan dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam darah. Yang ketiga, trigliserida. Trigliserida adalah lemak yang terdapat dalam darah dan berbagai organ dalam tubuh dan juga dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam darah. Kadar kolesterol normal pada manusia yaitu HDL lebih dari 40 mg per desiliter, LDL kurang dari 100 mg per desiliter, trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter. Kadar kolesterol yang melebihi batas normal atau yang biasa disebut dengan hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia terjadi ketika adanya peningkatan kadar LDL, trigliserida dan kolesterol total dalam darah, serta menurunnya kadar HDL dalam darah yang melebihi batas normal. Hiperkolesterolemia dikategorikan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, hiperkolesterolemia ringan yang ditandai dengan kadar LDL berkisar antara 140 sampai 159 mg per desiliter. Yang kedua, hiperkolesterolemia sedang yang ditandai dengan kadar LDL berkisar antara 160 sampai 189 mg per desiliter. Yang ketiga, hiperkolesterolemia berat yang ditandai dengan kadar LDL lebih dari 190 mg per desiliter. Hiperkolesterolemia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor genetik atau faktor keturunan, pola makan yang tidak sehat dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, obesitas, kurang olahraga, dan kebiasaan merokok. Pada umumnya, hiperkolesterolemia tidak memberikan gejala apapun sehingga penderita tidak menyadari saat mengalami hiperkolesterolemia. Namun, hiperkolesterolemia dapat menyebabkan beberapa penyakit yang menimbulkan gejala seperti kaku pada leher dan punggung, kesemutan, nyeri dada, mudah lelah, sakit pada bagian kaki dan tangan, serta mudah emosi. Seiring berjalannya waktu, hiperkolesterolemia yang terjadi dapat menyebabkan penyempitan dan pengerasan pada pembuluh darah atau yang biasa disebut dengan aterosklerosis. Hal tersebut diakibatkan adanya timbunan lemak yang berlebihan pada pembuluh darah. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah pada jantung, maka dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau PJK. Dan ketika terjadi penyempitan pembuluh darah pada otak, dapat menyebabkan stroke. Hiperkolesterolemia berbahaya untuk kesehatan, sehingga diperlukan suatu penanganan.
Mau tahu bagaimana cara penanganannya? Stay tune on the next video. Dadah!